Dr. Heru Nur Cahyo, MKes kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak sekali karunia kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam forum webinar SSI yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Biologi. Bapak Dekan Profesor Ariswan yang saya hormati, Bapak dan Ibu partisipan yang juga saya hormati, Bapak Dr. Agung Subentoro sebagai pembicara utama, dan Ibu Rizka sebagai sekretaris, serta semua panitia yang terlibat. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Jurusan Biologi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas usaha-usaha yang telah disusun atau direncanakan oleh para panitia, sehingga seminar atau webinar secara online ini dapat terselenggara dengan baik-baiknya. Bapak dan Ibu partisipan yang saya hormati, dengan ya sebetulnya bukan hanya pandemi, tapi mungkin perkembangan teknologi yang sekarang ini, akhirnya kita dipaksa untuk memilih, ya, istilahnya dipilihkan untuk mendiseminasi gagasan-gagasan ataupun mendiseminasi temuan-temuan atau juga metode, ya, yang mungkin termasuk baru di dalam dunia pendidikan, yaitu seperti SSI, Socio Scientific Issue. Itu mungkin sebelum ini itu kurang dikenal, artinya belum muncul. Nah, kemudian dengan oleh Pak Agung dari Australia, belajar S3 di Australia ini, yang membawa metode baru, ya, dengan Socio Scientific Issue di dalam dunia pendidikan. Itu mungkin yang saya ketahui. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Agung, karena ada istilahnya sintaks, ya, atau karakter dari SSI itu berbeda dengan yang metode-metode yang ada sebelumnya. Salah satunya adanya adanya background kontra antara sosio dan scientific yang kemudian nanti akan dikemas di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran yang saya ketahui itu pembelajaran biologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita akan mendengarkan secara jelas, secara rinci apa itu SSI dan bagaimana implementasinya di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran biologi di kelas. Mungkin bisa untuk mengajarkan beberapa scientific, ya. Tapi kali ini mungkin nanti akan lebih terfokus pada biologinya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi kami sebagai ketua jurusan sangat menghargai ide-ide atau gagasan-gagasan dari dosen-dosen muda ini, ya, istilahnya setelah belajar atau nyuwun sewu pulaan dari luar negeri, kemudian membawa sesuatu yang mungkin termasuk masih baru, ya. Jadi ada nilai keunggulannya, nilai kebaruannya, yang itu nanti mungkin bisa kita gunakan untuk mengembangkan pendidikan, khususnya saintifik atau biologi di tanah air kita. Saya kira itu mungkin tidak perlu panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah ikut serta di dalam kegiatan ini, ke panitia, dan tentu saja kepada pembicara utama. Demikian, ada kurang lebihnya dalam sambutan, kami mohon maaf, dan selamat berwebinar. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Biologi. Semoga semangat dari Bapak Kajur ini juga menular ke peserta webinar semuanya. Baik, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY kepada Profesor Dr. Ariswan, MSI. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Biologi beserta jajarannya, sekretaris jurusan dan Korprodi, pembicara utama Mas Agung Subiantoro yang sangat saya banggakan, ya, para dosen jurusan Pendidikan Biologi yang sangat saya banggakan dari jurusan Pendidikan Biologi, ya, dan peserta webinar series 3 yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan hidayahnya sehingga pada pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Ini luar biasa. Kita syukuri dan kemudian kita bisa memberikan aktivitas keilmuan, ya, aktivitas akademik, ya, seminar, webinar, ya, yang diikuti luar biasa. Ini saya kira melebihi dosen biologi, ya. Mungkin jadi ada selain dosen juga mungkin mahasiswa atau umum yang bisa mengikuti agenda, saya kira agenda luar biasa, ya, bagi Jurusan Biologi FMIPA UNJ, ya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Tentu ini menjadi kebanggaan fakultas, ya, karena memang saya selalu merenungkan bahwa pada akhirnya itu biologi itulah yang menurut saya paling dekat dengan kehidupan manusia, ya, biosfer, karena memang biologi, ya. Oleh karena itu sebagai penentu kebijakan fakultas, saya selalu berorientasi bukan pada Pak Ariswan itu dari mana, gitu, ya. Pak Ariswan itu dari fisika. Apakah kemudian fisika? Ada, ya. Saya ini mencoba untuk berupaya agar pengembangan keilmuan, pengembangan akademik di FMIPA ini tumbuh dan berkembang secara eksponensial, ya. Ini saya kira biologi luar biasa ini. Ya, saya sangat senang dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh para dosen biologi melalui webinar berbagai topik, ya, yang saya kira memberikan pencerahan untuk masyarakat baik internal MIPA maupun juga masyarakat umum, ya. Seperti masa lalu kita secara serius juga mendiskusikan mengenai COVID-19, ya, kemudian mengenai pembelajaran, sekarang juga mengenai ilmu yang saya kira menarik ini, socio-scientific issue, ya. Jadi ini mungkin menjadi, saya kira bisa dikembangkan di biologi, ya, bahwa ternyata kita memang tidak pernah lepas dari kehidupan sosial itu, ya, sosial, ya. Kita selalu berada dalam kehidupan bersama-sama dengan orang lain, ya. Oleh karena itu saya ingin menekankan juga di fakultas ini, apalagi sekarang itu kan setiap hari Senin itu kan kita apel pagi untuk mendengarkan pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga Prastia Korpri itu, ya. Ini supaya apa? Supaya sebagai ASN kita itu, ya, ini tidak cukup hanya untuk baik untuk dirinya sendiri, ya kan? Jadi kita itu tidak cukup untuk baik untuk dirinya sendiri. Kita ini sebagai ASN menjadi bagian dari aparatur sipil negara, ya, yang kita memilih jalur kehidupan kita ini, ya, tentu kita baik untuk diri kita sendiri, kita juga harus berlaku baik kepada keluarga kita, ya. Kita sebagai barangkali di masyarakat di mana kita tinggal, wah, ini dosen UNJ, ya, apalagi MIPA, gitu kan, ya. Kita akan berbuat baik kepada keluarga kita, ya, sehingga keluarga kita menjadi modal dalam kehidupan kita itu. Lalu juga ini pun belum cukup, ya, harus ditambahi dengan berbuat baik kepada masyarakat di mana kita berada. Dan itu juga belum cukup, karena harus sampai berbuat baik kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan ada satu runtutan. Nah, ini telah ditunjukkan oleh Jurusan
biologi yang terus mengupayakan pencerahan kepada kita semua, pada masyarakat, sehingga kemudian tentu terkait dengan kebijakan anggaran bagi Fakultas MIPA. Ya, saya kira ke depan ya saya selalu mengajak kepada para pengurus pemangku amanah itu, sekarang saatnya tidak lagi ada yang ditutup-tutupi. Ya. Semua kebijakan harus transparan sampai pada kebijakan penganggaran bagi fakultas kita ini. Oleh karena itu mohon dukungannya. Saya memang punya keinginan kuat ya, mungkin ya terkait dengan sosio scientific ini isu ya ini, bahwa nanti apa namanya keadaan yang tidak teratur di depan fakultas kita itu ya, hutan kecil itu ya, nanti akan kita sulap itu menjadi hutan ya mungkin pendidikan ya, itu forest ya, yang kemudian harapan saya menjadi tempat yang sangat menyenangkan baik untuk riset ya maupun untuk apa namanya mencari udara segar ya. Tidak seperti sekarang ini ya, saya kemarin masuk itu 2 kali saya masuk itu. Itu malah banyak untuk membuang sampah di situ ya. Lalu nyamuknya wah luar biasa banyaknya ya. Nanti akan kita buat tim khusus itu ya yang dengan rimun ya. Saya tidak tahu tim khusus yang dengan rimun ya, supaya nanti apa namanya pemikiran itu terus berkembang ya, dengan artinya bukan hanya kerja bakti mikir pengembangan lab tapi tidak dapat apa-apa ya. Nanti akan kita pikirkan agar ada tim yang mendapatkan tentu profesional untuk mengarahkan biologi, jurusan biologi itu akan menjadi lebih berkemajuan ya dibandingkan dengan jurusan pendidikan yang lain. Ditambah dengan itu yang ada di di Piungan, kita ada juga di sana ada yang dikembangkan oleh Pak Handoyo dan teman-teman ya. Nanti kalau sudah pasti pasti posisinya ya, nanti akan kita ulah juga bersama-sama dengan jurusan pendidikan biologi ya. Saya kira demikian ya, dan selamat, saya ikut bersyukur, apresiasi sehingga para dosen-dosen muda biologi yang luar biasa itu ya, saya selalu katakan bahwa saya tidak pernah ragu bahwa insya Allah hari esok MIPA itu jauh lebih baik daripada hari ini gitu, yang tingkahnya buta huruf abad 21 gitu ya. Tetapi saya terus belajar untuk bisa memahami perkembangan pada abad 21 ini ya. Saya kira itu Bapak Ketua Jurusan dan para peserta webinar saya apresiasi ya, dan kemudian kita terus kembangkan. Jangan pernah ragu ya, sekarang ini semua kita buat supaya tidak ada sumbatan-sumbatan komunikasi sehingga kemudian fakultas kita ya akan menjadi fakultas yang membanggakan bagi UNJ dan membanggakan bagi ya seluruh rakyat Indonesia ya. Karena itu maka di sana ukurannya adalah bagaimana para dosen sejahtera ya. Oleh karena itu saya sampaikan dalam webinar ini juga, kesejahteraan dosen itu berbanding lurus dengan kenaikan jabatan ya. Oleh karena itu jangan seperti zaman dulu ya di MIPA UGM ya, saya lulus sana itu ya sudah tidak pernah sepangkat, urus pangkat angel banget gitu. Nah sekarang dipermudah, urus pangkatnya dipermudah, nanti akan disebut tim khusus ya. Minggu depan ini akan disebut tim khusus yang saya sebut dengan tim pendamping percepatan kenaikan jabatan ya. Setelah kemarin baru embrionya saya buat WA group ya. Saya membuat WA group, alhamdulillah 15 dosen kita termasuk dari biologi juga banyak yang itu yang bisa naik ke lektor ya, atau dari tenaga pengajar ke asisten ahli ya. Ini terus kita kembangkan sehingga webinar terus digaungkan karena memang sedang pandemi seperti ini, tapi nanti kemudian seminar-seminar harian, mingguan ya kita kembangkan kalau sudah nanti keadaannya sebagaimana seperti sebelumnya ya. Demikian Mbak Kintan dan teman-teman semua, para dosen, para peserta webinar, dan selamat mengikuti webinar, dan saya nyatakan dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dengan saya baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini webinar jurusan pendidikan biologi series 3 ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Demikian Pak Ketua Jurusan, Pak Kajur, yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti agenda ini karena bersamaan waktunya saya juga menguji untuk mahasiswa program magister yang dan saat waktu yang sama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan dalam manfaatnya senantiasa dalam ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ariswan ini selalu memberi semangat dan menebar aura positif ya untuk kita semua. Terima kasih Prof. Ariswan. Ya, Mohon saya pamit gitu, ya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kita sudah memasuki acara inti, yaitu paparan materi oleh Bapak Dr. Agung Wijaya Subiantoro, MPD. Untuk acara inti ini akan dipandu oleh Bu Rizka Devi Anazifa selaku moderator. Selamat pagi Bu Rizka, apakah sudah standby? Selamat pagi Bu Gintan. Oke. Sudah Bu, sudah. Oke, baik, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rizka. Silahkan Bu Rizka. Baik Bu Gintan, terima kasih sekali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Biologi Bapak Heru Nur Cahyo, rekan-rekan dosen dari Jurusan Pendidikan Biologi, dan para peserta webinar seri 3 yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan Jumat pagi ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti acara webinar dari Jurusan Pendidikan Biologi tanpa halangan suatu apapun. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini webinar Jurusan Pendidikan Biologi seri 3 ini akan mengusung tema tentang socio-scientific issue dalam pembelajaran ya, yang akan membahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Pada kesempatan kali ini, webinar ini akan diisi oleh beliau, Bapak Agung Wijaya, Bapak Dr. Agung Wijaya Subiantoro, yang merupakan salah satu dosen dari Jurusan Pendidikan Biologi. Beliau merupakan salah satu ahli di bidang teknologi pendidikan biologi, khususnya sesuai dengan materi ini, sesuai dengan tema webinar kita kali ini, yaitu tentang socio-scientific issue. Bapak Agung, apakah sudah tersambung? Sudah. Baik. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Sudah Bapak, sudah terdengar. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, sekilas tentang Pak Agung, beliau juga sudah menulis banyak sekali artikel ya, juga telah melaksanakan banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan socio-scientific issues. Beberapa di antaranya adalah beliau meneliti tentang kaitannya pembelajaran biologi yang diterapkan dengan model socio-scientific issues ini dan dengan pengaruhnya terhadap kemampuan peserta didik. Di antaranya adalah kemampuan reflective judgment, kemudian ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian ada juga keterampilan informal reasoning dari peserta didik. Selain itu juga penelitian baru beliau yang telah dipublikasikan pada tahun ini adalah beliau meneliti tentang pengembangan dan validasi instrumen untuk menilai persepsi dari peserta didik mengenai socio-scientific issue di pembelajaran, khususnya pembelajaran biologi. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita sambut Bapak Agung untuk menyampaikan materi mengenai socio-scientific issue dalam pembelajaran, mengenai apa, bagaimana, dan mengapa. Bapak Agung Wijaya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rizka Devi Anazifa selaku moderator yang memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Heru Nur Cahyo selaku Ketua Jurusan Pendidikan Biologi, kemudian juga Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari Jumat yang cerah ini kita bisa mendapatkan ya karunia nikmat sehat dan juga kesempatan untuk bisa bertemu meskipun secara virtual lewat Zoom ini, Zoom meeting pagi hari ini. Tentunya dalam rangka berbagi ilmu ya, dalam rangka diskusi bersama untuk hari ini, dan saya kebetulan diminta oleh teman-teman tim webinar di jurusan pendidikan biologi untuk menemani atau istilahnya memulai memantik diskusi tentang topik, yaitu tentang socio-scientific issues di dalam pembelajaran. Saya sangat senang sekali saya melihat di sini dari yang saat ini ada 118 peserta yang hadir,
selain Bapak Ibu dosen jurnalistik biologi sendiri, juga saya melihat juga ada teman-teman alumni, teman-teman kolega guru. Ini suatu hal yang luar biasa bagi saya secara pribadi, apresiasi saya, mengingat selama ini saya sudah lama tidak ketemu dengan teman-teman semua. Selamat datang, saya sampaikan kepada semua peserta webinar. Mudah-mudahan kesempatan kali ini benar-benar bisa memberi manfaat kepada kita semua dan tentunya selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, teman-teman peserta webinar, saya dalam hal ini meski tadi disebut atau dikatakan boleh dibilang ya memulai atau bukan memulai sebenarnya, tetapi menginisiasi ya, digalakkannya atau mungkin saya memulai untuk penelitian tentang apa itu socio-scientific issue dan penerapannya dalam pembelajaran. Namun saya yakin di antara Bapak Ibu peserta webinar yang hadir hari ini juga banyak ya yang memahami juga begitu, sehingga dalam hal ini saya nanti berharap juga ada sesi diskusi yang lebih konstruktif dan yang tentunya juga bisa saling berbagi antara kita semua. Hal-hal mendasar yang ingin saya sampaikan sifatnya pemantik diskusi saja, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa lebih banyak memperdalam atau eksplorasi lebih jauh tentang apa itu socio-scientific issue. Baik, saya mulai. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah slide saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak Agung. Baik. Terima kasih. Saya akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini, dan saya kemarin ketika ditanya kira-kira topiknya apa ya gitu, saya kemudian secara spontan mengusulkan ya udah tentang SSI, kemudian dengan tema turunan apa, mengapa dan bagaimana, supaya ini nanti lebih banyak ada eksplorasi dalam diskusi. Bapak Ibu, saya ingin memulai diskusi pada pagi hari ini dengan salah satu potongan koran ya. Ini saya dapat dari Harian Tribun Jogja tahun 2014. Saya dari masa kuliah dulu, memang sejak tahun 2003, 2004 di akhir-akhir masa studi saya di S1 di jurnalistik biologi sampai dengan menjelang studi lanjut kemarin, saya masih sangat senang untuk membaca koran, kemudian kalau ada hal-hal yang menarik menurut saya kemudian saya potong gitu ya, karena menurut saya ini penting begitu, dan saya yakin ini sangat bermanfaat dalam konteks pengembangan sumber atau media pembelajaran. Salah satunya yang saya dapat di sini di Harian Tribun Jogja edisi 6 Januari 2014. Di situ saya tulis di pojok potongan koran itu ada di situ. Saat itu di halaman depan Tribun Jogja ada ulasan tentang kontak lens dengan judul Saat Mata Jadi Objek Fashion. Ini waktu itu langsung menyita perhatian saya ketika saya baca dari berbagai tulisan yang ada di situ, ulasan di situ ada sekitar 1, 2, 3 tajuk ya. Ada 3 tajuk yang mengulas tentang headline ini ya. Tentang analisis jangan lebih 8 jam misalnya, kemudian di situ ada kutipan tentang pendapat dokter ya, seorang dokter yang ternyata lebih memilih kacamata misalnya. Satu hal di sini yang menarik yang menjadi salah satu alasan saya untuk kenapa kemudian saya memotong koran ini, halaman koran ini adalah saya mendapati di dalam ulasan Saat Mata Menjadi Objek Fashion ini, saya mendapati ada 2 hal yang dibahas atau 2 aspek yang dikaji. Di satu sisi berkaitan dengan produk lensa kontak atau kontak lens ya, yang kita tahu mungkin mulai tahun 2010-an atau mungkin di awal-awal 2000 ya, sekitar 10 tahun terakhir lah boleh dibilang, kontak lens ini menjadi salah satu produk sosial ya, menjadi salah satu instrumen sosial yang banyak dipakai, banyak diburu oleh masyarakat.
Saya waktu itu sempat membaca ya, saya membaca juga setelah saya mendapati potongan ini, saya kemudian menelusuri lebih jauh bagaimana sejarah kontak lens, bahwa kurang lebih kontak lens itu sebenarnya kan awalnya dulu memang diciptakan, dikembangkan sebagai alternatif pengganti kacamata bagi para penderita kelainan mata, tetapi yang enggan untuk mengenakan kacamata. Maka kemudian ada perusahaan medis ya, perusahaan kesehatan yang kemudian mencoba mengembangkan produk pengganti kacamata dengan fungsi yang sebenarnya sama ya. Fungsi dasarnya itu sebenarnya sama, yaitu menggantikan kacamata bagi mereka yang mengalami kelainan mata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan budaya ya, kontak lens ini kemudian lambat laun juga muncul ya sebagai bagian dari produk budaya itu sendiri. Ya. Di samping sebagai fungsi medis, ternyata kontak lens ini juga banyak diproduksi sebagai bagian dari budaya, terutama dalam hal ini fashion ya. Ya, kita tahu bahkan sampai sekarang ya, mungkin saya yakin teman-teman Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada kesempatan kali ini juga tidak asing lah ya. Hampir di, kalau kita membaca atau kita menyaksikan tayangan di televisi itu ya, kita bisa dengan mudah untuk mengamati, bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun kita dengan mudah mengamati bahwa ada banyak masyarakat ya, individu anggota masyarakat di sekitar kita yang mengenakan kontak lens. Persoalannya adalah begini, setelah saya baca ulasan di kolan ini, ada satu persoalan sosial yang menurut hemat saya menarik untuk kemudian diulas atau diungkap. Bahwa ternyata alasan untuk mengenakan kontak lens sebagai alasan medis itu justru bergeser. Ya, justru bergeser dengan alasan bahwa kontak lens itu dicari dan digunakan untuk alasan fashion, supaya lebih menarik, supaya menyeimbangkan misalnya dengan pakaian yang dikenakan misalnya begitu. Terlebih dengan budaya populer ya, maraknya budaya populer dari media televisi atau media sosial sekarang gitu ya. Sekarang ini kalau saya lihat, kita ya bisa kita lihat lah misalnya di Instagram itu kan ya, yang berprofesi sebagai make up artist, MUA itu apa, MUA ya, make up artist itu kan banyak ya yang kemudian mengenakan kontak lens, atau misalnya wedding organizer, perias pengantin itu mengenakan kontak lens. Ada satu tulisan atau ulasan yang pernah saya baca begini, yang menarik ini, bahwa si perias pengantin ini mengenakan kontak lens yang sama untuk orang yang berbeda, untuk pengantin wanita yang berbeda. Artinya setelah dipakai satu kali untuk satu pengantin pada satu kesempatan, ketika dia akan merias pengantin yang lain, kontak lens ini dipakai oleh orang lain juga gitu, dengan kontak lens yang sama. Jadi bergantian. Ya kita tidak tahu gitu ya, apakah kontak lens ini kemudian kualitasnya bagaimana perawatannya. Tetapi di sini kemudian dari ulasan ini ada satu hal yang menarik kemudian saya intisarikan, bahwa di sini ada persoalan kesadaran tentang kesehatan yang menurut saya perlu ditelisik lebih jauh. Sebenarnya masyarakat kita ini sampai seberapa jauh sih memahami karakteristik kontak lens itu seperti apa, perawatannya bagaimana, kemudian ada implikasi apa ketika harus mengenakan kontak lens, apalagi kontak lens yang misalnya sebenarnya fungsinya bukan untuk fungsi medis. Senyampang juga boleh jadi ya, secara ekonomi misalnya ada banyak produk kontak lens yang sebenarnya mungkin abal-abal misalnya begitu. Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana pemahaman dan pengetahuan dan pemahaman masyarakat kita terhadap kontak lens yang nantinya berdampak kepada keberlanjutan isu kesehatan, kan begitu ya. Karena secara menarik setelah saya coba telusuri lebih jauh begitu ya, ini contoh saja Bapak Ibu teman-teman, saya mencoba menelusuri lebih jauh penelitian yang berkaitan dengan kontak lens ini, ada hasil-hasil yang menarik. Misalnya gini ya, ini yang diteliti oleh dari Kemenkes Malang, Prodi Keperawatan gitu, ada 2 peneliti yang mengungkap ternyata perilaku remaja putri dalam hal ini ketika mengenakan kontak lens itu cukup mengkhawatirkan, karena
Ya, meskipun tidak terlalu banyak, misalnya pada tabel tabel 3 ini ya, kita lihat pada tabel 3 hanya selisih 3 orang yang menyatakan bahwa selisih 3 orang lebih banyak yang menyatakan bahwa mereka mengenakan contact lens itu tidak sesuai standar operasi. Artinya mungkin mereka tidak begitu memahami betul sebenarnya bagaimana cara penggunaan kontak lens yang baik atau yang secara medis disarankan begitu. Pada tabel 2 misalnya kita lihat di sini data perilaku menggunakan kontak dalam perawatan kesehatan mata. Dalam hal perawatan kesehatan mata di sini juga selisihnya sedikit lebih banyak daripada yang penggunaannya yang secara umum tadi. Dari responden yang ada misalnya, meskipun ini studi kasus begitu ya, 22 dibanding 13 itu yang ternyata juga sama, tidak sesuai dengan SOP. Kemudian bagaimana terhadap perilaku atau kesadaran mereka dalam hal membersihkan lensa kontak mereka gitu, itu juga sama kecenderungannya, bahwa sebagian besar itu justru tidak melakukannya secara prosedur yang baik kan begitu. Ini sebagai contoh saja dari apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ternyata penggunaan kontak lens ini boleh jadi tidak dibarengi dengan pemahaman yang cukup oleh masyarakat terhadap bagaimana sebenarnya penggunaan kontak lens yang baik dari segi fungsinya maupun hal lain dalam hal aplikasinya begitu. Ini saya bandingkan juga dengan misalnya penelitian dari peneliti lain ya. Kalau tadi peneliti Indonesia, ini sekarang saya mengutip dari peneliti yang ada di India, sama-sama dengan studi kasus. Bisa kita lihat di sini tentang kesadaran. Satu hal yang menarik dari sekian data yang disajikan itu, satu hal yang menarik di sini alasan tadi saya katakan. Major reason that could be lack of awareness. Nah, ini yang menarik. Ya, bahwa masyarakat kita itu dari studi kasus ini tergambar bahwa alasan utama ketika untuk memilih kontak lens itu sebenarnya lebih kepada alasan apa? Kosmetik, alasan penampilan, bukan karena alasan medis. Ya. Nah, ini kalau teman-teman atau Bapak Ibu membaca lebih lanjut dari artikel ini cukup menarik hasilnya, bahwa ya lack of awareness itu menjadi salah satu kunci atau menjadi salah satu kata kunci yang menarik dari hasil penelitian ini. Nah, maka tadi saya katakan bahwa isu atau kasus, fakta, fenomena penggunaan kontak lens ini ternyata sedikit banyak kemudian memunculkan 2 hal yang menurut hemat saya menjadi menarik untuk bisa kita gagas dalam konteks pendidikan. Bahwa di satu sisi ya, penggunaan kontak lens ini jelas ini berkaitan dengan aspek ilmiah sebenarnya, karena berkaitan dengan mata ya sebagai objek ilmiah, jelas bahwa di sana sebenarnya juga ada penelitian medis ya. Di sana jelas kalau sudah medis itu kita berbicara tentang aspek ilmiah juga, metode ilmiah, bahwa produk kontak lens yang secara mendasar secara medis itu juga berangkat dari bagaimana dimensi-dimensi pengetahuan ilmiah berkembang. Tapi di sisi lain aspek ilmiah ini sedikit banyak mungkin akan berbenturan atau berhadapan dengan adanya pandangan-pandangan sosial, nilai-nilai sosial yang muncul dalam masyarakat kita. Ya, bahwa boleh jadi yang sebenarnya secara prinsip kontak lens ini perlu dipandang secara ilmiah, tetapi karena ada pandangan lain misalnya budaya, ekonomi, dan begitu ya, penampilan, maka aspek ilmiah tadi nampaknya mungkin menjadi lebih bergeser. Ya, pergeserannya menjadi kepada pergeseran pandangan sosial yang lebih dominan. Kan begitu. Maka di sini kadang-kadang bisa jadi muncul konflik, muncul ada suatu dilema. Sebenarnya kontak lens itu penting nggak sih, misalnya begitu ya. Nah, maka kalau kita kemudian kita coba analisis gitu ya, ini saya sekadar mencoba untuk mengonstruksi saja bahwa dari isu tentang mata sebagai objek fashion lewat produk kontak lens itu bisa kita pelajari dari beberapa aspek ya. Yang pertama jelas struktur dan fungsi mata sebagai indera misalnya. Jelas ini kajiannya kajian ilmiah, kajian saintifik kan begitu. Bahwa kemudian aspek kesehatan mata juga merupakan kajian ilmiah. Ya, tapi di sisi lain ada aspek sosial ya yang juga menyertai. Ada aspek budaya, gaya hidup dan juga ada ekonomi. Ya kita tahu
ada banyak produk kontak lens yang sudah beredar di masyarakat, tetapi kita tidak, ya saya secara pribadi juga tidak begitu paham betul ya bagaimana mekanisme pemasaran produk tersebut. Saya hanya punya asumsi bahwa mestinya produk-produk itu telah melewati misalnya quality control, ya standar-standar kesehatan, produk kesehatan yang sudah sesuai dengan standar tentunya, tetapi ya di satu sisi kadang-kadang kita juga perlu memikirkan bahwa di Indonesia misalnya, di negara kita ini sesuatu hal yang sudah umum biasanya terjadi ketika ada barang-barang yang sifatnya kalau kita sebut secara sosial itu ada abal-abal gitu ya. Ya banyak lah ya. Ini merupakan salah satu aspek penting di dalam isu ini. Maka kemudian saya sempat kemudian menelurkan sebuah gagasan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, ya, bagaimana jika sebagai jaminan kesehatan mata masyarakat, gitu ya, dalam hal ini kesehatan mata untuk masyarakat secara umum, kira-kira kalau kita ditanya, gitu, setujukah kita bila pemerintah memberlakukan aturan bahwa setiap orang yang hendak membeli dan menggunakan lensa kontak itu memang harus memiliki rekomendasi dokter spesialis mata. Nah, ini merupakan suatu pernyataan yang dilematis menurut saya, karena di satu sisi ya ada bagusnya bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat tersebut tetap terjaga, tapi di sisi lain mungkin karena dorongan motivasi budaya, dorongan ekonomi, saya yakin pasti ada yang kemudian ada yang berpendapat kontra terhadap ini. Maka disinilah kemudian muncul ada konflik gitu ya, ada konflik antara pemahaman ilmiah dengan cara pandang sosial. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai dalam konteks ranah pendidikan atau dalam konteks pendidikan science education research ini, isu-isu seperti ini yang kemudian kita sebut sebagai socio-scientific issues atau isu-isu sosial ilmiah. Ada 3 hal atau 3 aspek di dalam yang menjadi karakteristik penting dari SSI. Yang pertama bahwa jelas SSI atau socio-scientific issue itu merupakan isu-isu yang berkaitan dan melibatkan aspek sains, baik sains sebagai proses maupun produk, sekaligus nilai-nilai yang menyertai dari proses perkembangan munculnya sains tersebut. Yang kedua, socio-scientific issue pasti harus menghadirkan konflik mental. Ya, menghadirkan konflik mental yang menyebabkan adanya dilema antara pemahaman kognitif ilmiah dengan dimensi sosial. Ya. Dan yang ketiga, karena adanya dilema inilah, adanya konflik inilah, maka diperlukan kemampuan-kemampuan yang dapat yang perlu dimiliki oleh seseorang ketika berhadapan dengan isu-isu seperti ini, yaitu kemampuan mengambil keputusan secara multiperspektif. Ya, ini yang menjadi batasan sebenarnya, boleh dibilang sebagai batas atau definisi apa itu sebenarnya socio-scientific issues. Nah, kemudian mengapa sih kok kita perlu concern atau mempertimbangkan isu-isu sosio ilmiah atau SSI ini dalam konteks pembelajaran sekarang, kan gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar sekalian saya hormati, setidak-tidaknya ada beberapa hal ya yang menjadi catatan atau yang menjadi alasan gitu ya, menjadi alasan penting mengapa SSI bisa atau potensial untuk kita manfaatkan, kita berdayakan dalam konteks pembelajaran sains. Yang pertama adalah bahwa SSI punya peran dalam hal menciptakan atau menghadirkan kontekstualisasi. Ya, kontekstualisasi objek dan persoalan sains dalam hal ini. Sebenarnya kalau kita lihat SSI ini bisa juga ya sebenarnya tidak hanya terbatas dalam konteks sains ya, tetapi bisa juga dalam konteks misalnya ekonomi. Ya, kalau dalam kajian ekonomi atau dalam kajian budaya misalnya bagi teman-teman yang mungkin tertarik dalam bidang itu. Tapi dalam hal ini kebetulan saya yakin kita semua yang hadir di sini lebih banyak dan berlatar belakang keilmuan atau berlatar belakang keahliannya adalah dari sains, maka kita akan memfokuskannya pada sains. Jadi kontekstualisasi. Mengapa kok kontekstualisasi ini penting? Dari beberapa penelitian dan saya yakin
teman-teman Bapak Ibu peserta webinar juga sudah tahu gitu ya, yang mungkin pernah membaca atau mempelajari bahwa konteks dalam pembelajaran sains itu menjadi sangat penting. Karena dengan adanya konteks, pemahaman serta kebermaknaan dari teori, dari konsep sains itu menjadi mudah untuk dipahami. Ya, menjadi mudah untuk dipahami. Maka salah satu tantangan yang perlu kita bisa penuhi di dalam proses atau dalam hal pengembangan desain instruksional sains, yaitu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan konteks. Nah, maka SSI ini bisa menjadi salah satu potensi dari kontekstualisasi tersebut. Saya mengatakan salah satu karena saya yakin ada banyak cara untuk bisa menghadirkan konteks, ya, bisa menghadirkan konteks. Maka saya katakan SSI ini menjadi sangat potensial untuk menjadi salah satu jalan, menjadi salah satu wahana untuk dapat kita menghadirkan konteks atau kontekstualisasi objek dan persoalan sains. Ya, di mana lewat dengan adanya kontekstualisasi ini, maka kita nantinya bisa mengarahkan kepada proses belajar yang mengembangkan beberapa kemampuan penting bagi subjek didik. Jelas kemampuan tersebut diantaranya, ya, jelas yang pertama adalah pengetahuan ilmiah. Ya, pengetahuan ilmiah. Kalau kita belajar sains, kita belajar bagaimana objek dan persoalan sains, berarti kita akan belajar tentang pengetahuan dari objek dan persoalan sains tersebut. Ya, kita belajar tentang corona misalnya, virus COVID-19, SARS-CoV-2 itu, ya berarti kita nanti akan punya pengetahuan tentang virus corona itu seperti apa, bagaimana mekanisme replikasinya, bagaimana penularannya, dan bagaimana implikasi atau dampak kesehatannya dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari pengetahuan ilmiah. Tetapi di sisi lain, ketika kita mempelajari sains, objek dan persoalan sains, secara lewat konteks kita juga bisa lebih dekat untuk mengembangkan sikap ilmiah. Ya, mengembangkan sikap ilmiah. Ya, sikap ilmiah ini ya dari mulai yang paling mendasar misalnya berkaitan dengan aspek curiosity atau rasa ingin tahu. Ya, rasa ingin tahu. Ya, kalau saya kebetulan saya memanfaatkan topik tentang lensa kontak ini dalam satu penelitian dengan mahasiswa bimbingan skripsi saya, juga menunjukkan hal yang menarik begitu ya, bahwa pembelajaran yang secara umum biasa dilakukan pada topik indera, khususnya pada indera mata misalnya, ketika pembelajaran itu dimulai dari teori dan sebagainya, ya tampak bahwa curiosity itu menjadi lebih terbatas. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi terbatas. Tetapi ketika kemudian kita menghadirkan SSI, kemudian kita menghadirkan isu tentang kontak lens ini, maka rasa ingin tahu yang diwujudkan atau tampak dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika proses diskusi tentang apa itu lensa kontak dan bagaimana hubungannya dengan mata sebagai indera, itu menjadi lebih menarik. Maka disitulah sikap ilmiah. Apakah hanya curiosity? Oh, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Karena dalam konteks SSI, akan sangat potensial juga nanti untuk kita mengembangkan sikap ilmiah yang lain, yaitu apa? Sikap ilmiah skeptisisme. Ya, skeptisisme artinya lebih kepada aspek rasa kepuasan terhadap pengetahuan yang diperoleh atau dimiliki dalam hal membuat keputusan. Ya, ini yang menarik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bahwa rasa puas, rasa kecukupan mendapatkan pengetahuan ini saat ini mungkin menurut hemat saya menjadi salah satu topik penting sebenarnya dalam penelitian pendidikan sains, mengingat sains itu kan sebenarnya secara filosofis, secara prinsip sebenarnya tidak bisa menghadirkan kebenaran yang mutlak pada satu waktu yang sama. Kebenarannya akan dinamis. Kebenaran yang bisa muncul pada hari ini bisa jadi akan berubah pada kebenaran yang akan muncul pada yang akan datang, atau akan ada perkembangan kebenaran yang baru, kan begitu. Maka skeptisisme di sini ya yang bisa dikembangkan juga. Maka ketika kemudian lensa kontak misalnya yang tadinya sebagai produk medis kemudian bergeser menjadi produk budaya, maka di situ kemudian ada pengetahuan yang akan berkembang, perspektif yang berkembang. Maka kemudian kita harapkan awareness, ya, sikap pengembangan sikap siswa atau subjek didik kita terhadap isu-isu seperti ini menjadi lebih berkembang juga. Ya. Nah, dalam hal mempelajari sains tentunya kita juga bisa menginisiasi atau
mempromot gitu ya, mempromosikan bagaimana siswa kita dapat mengembangkan keterampilan proses sains. Ya, keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini sangat berkaitan dengan 3 keterampilan yang berikutnya, yaitu keterampilan berpikir, literasi informasi, dan literasi sains. Ya, saya yakin saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan apa itu keterampilan literasi informasi dan keterampilan literasi sains, ya, karena ini menjadi menjadi isu yang sudah sangat banyak dibahas. Tetapi ada satu hal yang penting di sini bahwa dalam hal kemampuan untuk dapat menghasilkan keputusan, ya, berargumentasi, yang itu menjadi ciri dari literasi informasi, keterampilan berpikir, dan keterampilan literasi sains, maka seseorang perlu ya memahami betul bagaimana cara memperoleh data, ya, informasi, data atau informasi ilmiah, bagaimana menafsirkan data dan informasi ilmiah tersebut, yang kemudian dapat digunakannya untuk mengambil keputusan. Ya. Berkaitan dengan apa yang tadi saya sajikan di slide sebelumnya ini, ya, tentu kita semua akan berpikir, ya, penting nggak sih resep dokter atau rekomendasi dokter? Maka ketika rekomendasi untuk bisa memutuskan atau memberi jawaban terhadap penting atau tidaknya resep dokter, kita harus memikirkan banyak hal. Kita harus mempertimbangkannya dengan berbagai macam data atau informasi ilmiah. Ya, bagaimana misalnya kasus yang terjadi misalnya kalau orang-orang yang selama ini membeli atau menggunakan kontak lens tanpa resep dokter, tapi di sisi lain juga tidak punya pengetahuan yang cukup tentang kontak lens yang baik itu yang bagaimana, ya, dan seterusnya. Maka disitulah kemudian keterampilan untuk bisa memahami informasi, ya, menafsirkan informasi dan menggunakannya dalam hal membuat keputusan itu menjadi sangat penting. Ya. Maka tadi saya katakan, ya, SSI bisa ya potensial untuk bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang keterampilan-keterampilan atau pengetahuan ini yang menjadi target dalam pembelajaran sains. Maka kalau kemudian kedua hal pertama tadi bisa kita berdayakan dengan baik dalam proses pembelajaran, maka kebermaknaan pengetahuan sains di dalam dimensi kehidupan sosial itu akan lebih kuat tentunya. Ya, sehingga siswa kita tentunya akan benar-benar memahami makna pengetahuan sainsnya, makna ilmu sainsnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh lain misalnya dalam situasi seperti saat ini COVID gitu ya. Ini yang selalu menjadi menarik bagi saya ketika saya membahas SSI adalah tentang misalnya bagaimana persepsi masyarakat terhadap vaksin atau vaksinasi. Ya. Hal yang terakhir yang menarik adalah, saya nggak usah jauh-jauh ngambil contoh ya. Terakhir kemarin beberapa hari yang lalu salah satu public figure gitu ya, public figure yang cukup dikenal kontroversial selama ini yaitu Jering ya, drummernya SID ya. Mungkin kalau teman-teman peserta yang muda-muda seusia saya juga masih muda gitu ya. Ya, mungkin saya yakin tahu ya kasus itu ya. Seorang Jering SID ya, anggota drummernya dari grup band Superman is Dead yang ada di Bali itu selama ini sangat anti dengan vaksin. Bahkan pernah kan menjalani perkara hukum karena pernah menyatakan pernah membuat sebuah pernyataan publik gitu ya yang kemudian diperkarakan. Tapi kemarin setelah dia mengaku, setelah mendapatkan masukan, setelah konsultasi dengan yang dia akui sebagai seorang virolog, nampaknya dia ada mengalami pergeseran nilai, pergeseran pemahaman secara saintifik, secara ilmiah. Maka kemudian dia akhirnya menjadi mau untuk menjalani vaksinasi. Nah, disinilah kemudian teman-teman, Bapak Ibu semua, kebermaknaan pengetahuan sains dalam konteks kehidupan sosial itu sedikit banyak akan sangat mempengaruhi bagaimana dinamika kehidupan sosial yang bisa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara sosial, secara masyarakat. Kan begitu ya. Banyaklah misalnya dalam kasus COVID seperti ini, orang yang enggan mengenakan masker lah misalnya, atau yang mengatakan COVID itu hoax lah. Ini kan berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan ilmiah, tapi di sisi lain juga berkaitan dengan aspek sosial ya. Ini contoh saja. Maka tadi saya katakan kebermaknaan pengetahuan sains dan dalam kehidupan dimensi sosial. Nah, maka saya berusaha untuk menunjukkan
kenapa kok kemudian sains ya, mengapa kok kemudian sains itu bisa berpotensi ya, sangat potensial untuk dalam pembelajaran. Ya, karena alasan-alasan tadi ya, bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari jelas kita sering sekali ya, disadari atau tidak, kita sering sekali menghadapi konflik-konflik. Kita menghadapi situasi-situasi di mana kadang-kadang antara pemahaman pengetahuan ilmiah, tetapi di sisi lain ada nilai-nilai sosial itu yang kemudian membuat kita secara individual mengalami dilema dalam diri kita, ya, konflik dalam diri kita. Ini sebenarnya yang baik yang mana ya? Kita mau pakai yang mana ya? Kita menggunakan yang mana ya? Misalnya kan gitu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi saya yakin sekali ada banyak sekali isu-isu, persoalan-persoalan dalam kehidupan sosial kita yang sampai saat ini mungkin juga kita mungkin masih menghadapi juga ya situasi dilematis seperti ini ya. Begitu. Ya, contoh lain misalnya bisa saya berikan apa ya, dalam hal ya seperti tadi yang sudah saya tunjukkan dalam hal COVID misalnya begitu ya, pemulasaran jenazah gitu. Kira-kira di satu sisi dari segi kehidupan sosial pada nilai-nilai kepercayaan atau agama tertentu ya, dalam hal ini misalnya Islam misalnya ya, bahwa bagaimana menangani jenazah secara nilai agama itu menjadi sebuah nilai yang patut dipertahankan. Tetapi di sisi lain misalnya karena adanya alasan kesehatan, alasan medis, ya, aktivitas pemulasaran jenazah berdasarkan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat selama ini nampaknya tidak bisa dilakukan. Ya, ini banyak sekali terjadi gitu ya, dan kita sering melihat di dalam siaran-siaran atau warta televisi gitu ya, di dalam media sosial juga ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami dilema dan kemudian mengambil keputusan secara sporadis begitu ya, untuk memaksakan pemakaman menurut agama misalnya, menurut kepercayaan sosial, tetapi kemudian tidak mengindahkan misalnya prokes misalnya, dan inilah yang sering terjadi ya, dan saya yakin banyak isu atau banyak persoalan lain yang bisa kita dapati. Artinya apa? SSI sebenarnya bukan semata hadir di dalam konteks pembelajaran saja. Tetapi sebenarnya secara faktual, secara kontekstual, SSI itu memang hadir dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik dalam lingkup yang terbatas secara individual maupun secara komunal ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lantas bagaimana kemudian SSI ini bisa kita bawa di dalam praktik pembelajaran ya, praktik pembelajaran. Salah satu pertanyaan yang sering saya dapat ketika diskusi tentang SSI ini dari teman-teman guru terutama itu, mereka bertanya, SSI itu sebenarnya apa sih? Apakah SSI itu merupakan pendekatan atau model atau metode kan begitu? Ya. Baik, saya akan mencoba untuk menggambarkan ya, memberikan gambaran sebenarnya secara prinsip ya, epistemologis atau prinsip kerangka pikir seperti apa sih SSI. Ini dari kajian ilmiah yang berhasil atau yang sudah saya lakukan sementara ini ya di tahun 2020, bisa kita lihat bahwa SSI itu sebenarnya awalnya merupakan sebuah kerangka strategi ya, kerangka strategi dalam pembelajaran sains yang kemudian secara teoritis itu memunculkan 3 komponen dasar. Ya, 3 komponen dasar. Ya, sini secara ringkas bisa saya bacakan atau saya tunjukkan. Yang pertama adalah categories of reasonable disagreement yang menghadirkan atau memunculkan konflik. Ya. Reasonable disagreement inilah yang kemudian memunculkan konflik antara apa? Konflik antara sains dan kesadaran etika sosial atau nilai-nilai sosial. Aspek atau komponen kedua adalah communicative virtue, atau artinya di sini yang bisa kita maknai sebagai sebuah proses dialogis yang terjadi baik secara individual maupun secara komunal. Secara individual ini maksud saya adalah ketika kita menghadapi sebuah konflik, kita tentu akan berdialog dengan diri sendiri. Mana sebaiknya yang perlu saya ambil, kan begitu ya? Atau juga berkaitan, bisa juga dialog ini kita lakukan secara komunal minimal dengan 2 orang. Ketika ada 2 orang yang sama-sama menghadapi isu yang sama, kemudian bisa jadi yang satu pro, yang satu kontra. Ya. Maka di situ kemudian ada muncul aktivitas diskusi.
Ya. Nah, apa hasil dari proses-proses tersebut, proses diskusi dan proses konflik tersebut? Maka di sini menghadirkan kerangka pikir yang berkaitan dengan sebenarnya apa sih yang hendak diperoleh, dan begitu ya, ketika seseorang menghadapi sebuah isu. Ya, maka dalam konteks pembelajaran, ya, pada baris yang terakhir ini, Bapak Ibu teman-teman semua, ya, saya mencoba menerjemahkan dan mengaktualisasikan teori tadi ke dalam konteks praksis di dalam pembelajaran, bahwa pembelajaran dengan SSI itu setidak-tidaknya memerlukan 4 aspek. Ya, setidak-tidaknya memerlukan 4 aspek, yaitu aspek yang sudah tadi saya sebutkan, kontekstualisasi, kemudian aspek keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, di mana keterlibatan ini berkaitan dengan aspek bagaimana mereka bisa mengekspresikan pemahaman, argumen, gagasan, opini mereka atau disposisi mereka. Kemudian yang terakhir, aspek apa yang akan menjadi hasil akhir dari proses pembelajaran atau learning objective. Ya. Aspek terakhir ini saya rasa berlaku untuk semua, ya, untuk semua kerangka pikir strategi pembelajaran. Ya, tetapi 3 aspek yang sebelumnya ini bisa jadi menjadi spesifik, ya, menjadi spesifik di dalam pembelajaran berbasis SSI. Nah, senyampang dalam perkembangannya, ya, banyak penelitian yang sudah mencoba merumuskan SSI sebagai model, ya, SSI sebagai model. Ini saya menunjukkan contoh saja yang dikembangkan oleh Mark and X. Mereka adalah peneliti atau akademisi dari Jerman, begitu. Mereka mencoba menjabarkan secara praksis, ya, secara pragmatis, implementatif SSI itu sepertinya bagaimana sih kalau kita kembangkan dalam proses pembelajaran, apa saja yang perlu kita siapkan, ya, dari mulai aspek tujuannya, kemudian kriteria pemilihan isunya, metode pembelajaran apa yang kemudian bisa dikembangkan atau diaplikasikan, dan bagaimana struktur rencana pembelajaran. Kalau kita perhatikan dari tabelnya Mark and X ini, kita bisa dapati bahwa pada prinsipnya, ya, SSI itu merupakan model pembelajaran. Ya, karena di sini sudah kelihatan pada kolom keempat struktur rencana pembelajarannya. Ya, struktur rencana pembelajarannya dari mulai tekstual, ya, kontekstual, ya, tekstual dan kontekstualisasi, yaitu melalui problem analisis, kemudian ada kajian ilmiah pada tahap kedua, kemudian diskusi multiperspektif yang dibarengi dengan di sini ada proses penelusuran informasi atau data ilmiah. Kemudian di sini ada diskusi lanjut untuk bagaimana menghasilkan atau menghadirkan sebuah upaya untuk menghasilkan kesamaan persepsi atau keputusan, meskipun bila jadi tidak selalu berhasil. Dan terakhir adalah metarefleksi, kan begitu. Ini contoh saja, ya. Yang lain misalnya ada penelitiannya dari Lyons and Wilcox. Ini kedua akademisi dari United Kingdom atau dari Inggris. Mereka dengan semangat yang sama untuk menerjemahkan kerangka SSI sebagai model, mereka kemudian mengembangkan sebuah tahap-tahap pembelajaran dengan SSI yang mereka sebut sebagai issue oriented model. Ya, di sini ini sudah saya terjemahkan dari bahasa aslinya. Di situ ada siklus di bagian tengah, gitu ya, ada siklus. Siklus ini yang kalau kita perhatikan dari modelnya model yang dikembangkan oleh Mark dan Alex sebenarnya mirip, yaitu ada aktivitas di sini pengumpulan data, analisis, kemudian membuat hubungan, ya, bagaimana penafsiran data tersebut untuk kemudian mengaplikasikan data secara siklik ini tadi. Kalau sudah sampai pada tahap terakhir, mereka mengambil keputusan. Pada akhirnya di sana adalah siswa atau subjek didik yang belajar dengan SSI diajak untuk berlatih membuat keputusan, berargumentasi, ya, berargumentasi dan membuat keputusan. Nah, ini salah satu model yang juga menurut saya menarik untuk bisa diadopsi, ya, menarik untuk bisa diadopsi, yang dikembangkan oleh salah satu scholar atau salah satu akademisi yang cukup terkenal, yang cukup dikenal dari Korea Selatan, ya. Mereka juga mengembangkan kerangka model yang sama, ya, yang serupa, gitu ya, dengan langkah-langkah pada 5 tahap seperti ini.
Jadi ada pengenalan materi atau konsep biologi yang diajarkan, kemudian pengungkapan opini awal terhadap isu, kemudian pengajian materi konsep biologi terkait isu. Jadi antara 1 dan 3 ini ada penguatan, kemudian yang keempat ada eksplorasi reflektif, ya, dan yang terakhir adalah membuat konsensus atau keputusan bersama. Ya. Nah, maka di sini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada satu hal yang menarik dalam konteks bagaimana penerapan pembelajaran SSI di dalam proses pembelajaran sains di kelas kita. Bapak Ibu bisa mengadopsi dari berbagai macam model yang sudah banyak dikembangkan oleh para peneliti atau para akademisi ini, gitu ya, dengan melakukan misalnya penyesuaian terhadap kebutuhan. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya prinsipnya sama, ya, sebenarnya prinsipnya sama dengan bahasa saja yang berbeda, ya. Ada langkah-langkah dan nanti yang di bagian akhir akan saya tunjukkan atau ingin saya tegaskan. Sebenarnya dalam kerangka proses pelaksanaan pembelajaran seperti apa sih sintaks atau langkah-langkah yang bisa diadopsi secara umum begitu. Nanti di bagian akhir akan saya tunjukkan. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan aspek hasil pembelajaran gitu ya, hasil pembelajaran atau learning objective. Salah satu potensi penting dari SSI itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan atau mengajak siswa subjek didik kita untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Saya yakin HOTS ini saat ini menjadi satu kata atau satu isu yang benar-benar hot bagi teman-teman guru terutama. Ya, apalagi ini ada gagasan untuk mengembangkan asesmen nasional gitu ya, asesmen nasional yang orientasinya adalah memang keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana soal-soalnya itu sebenarnya tidak langsung eksplisit berkaitan dengan topik pembelajaran, tetapi konteks-konteksnya sangat mengarah kepada bagaimana kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, ini menjadi salah satu aspek penting. Meskipun saya dalam hal ini saya akan sebatas menjelaskan tiga hal berkaitan dengan keterampilan berpikir. Yang pertama, saya ingin sekedar memberikan pandangan batasan tentang apa itu keterampilan berpikir. Ini merupakan rumusan yang saya elaborasi dari berbagai macam pendapat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa keterampilan berpikir itu merupakan aktivitas mental sebenarnya yang memungkinkan seseorang untuk membuat makna atas segala informasi yang ia peroleh sehingga membentuk pengetahuan yang relevan guna memecahkan masalah. Jadi di sini ada 3 kata kunci. Ada 3 kata kunci yang penting, ya. Yaitu membuat makna, ya, penyusunan makna atau penafsiran makna, kemudian dari yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah memecahkan masalah. Ya, jadi seseorang bisa melakukan proses penafsiran makna jika dia dapat melakukan aktivitas proses yang berkaitan dengan informasi. Ya, bagaimana dia memikirkan informasi, memikirkan data, memikirkan berbagai macam hal yang bisa diperoleh secara kontekstual, ya, makna-makna. Paham nggak? Oke, mohon maaf. Sudah ya, baik. Saya lanjut. Jadi dasarnya adalah informasi atau data, ya. Seseorang bisa melakukan penalaran atau melakukan aktivitas berpikir kalau dia bisa benar-benar bisa menafsirkan makna. Untuk apa? Dalam rangka dia mau memecahkan masalah, begitu. Ya, sebenarnya disinilah yang kemudian menjadi titik balik dari mana yang kemudian yang termasuk atau tergolong dalam lower order thinking skill atau keterampilan berpikir rendah, ya, dan mana yang menjadi higher order thinking skills. Kalau ya pemaknaan ini sifatnya sangat mendasar, ya, sifatnya sangat mendasar, misalnya sebatas mengenali kembali, mengulang kembali, ya, menceritakan kembali informasi, dia termasuk apa? Termasuk dalam lower order thinking skills. Ya, tetapi sebaliknya, pada keterampilan berpikir yang sudah melibatkan berbagai macam proses timbal balik atau yang sifatnya divergen, misalnya membandingkan informasi, mempertimbangkan mana informasi yang bisa dipakai sebagai dasar dan mana yang tidak, mana yang lebih dianggap lebih valid dan yang tidak, mana yang lebih sekiranya mendukung dari aspek kebutuhan dari sebuah data misalnya, maka ini menjadi higher order thinking skills.
Ya, saya tidak akan banyak mengulas ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah prinsip dasar tentang higher order thinking skill maupun lower thinking skill ya. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana hubungan antara SSI dengan higher order thinking skills. Ya, tadi sudah saya tunjukkan bahwa tujuan penting, salah satu tujuan penting dari pembelajaran dengan SSI itu adalah bagaimana kita berusaha atau dapat memberdayakan, mengakomodasi siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan mengambil keputusan atau membuat keputusan, berargumentasi. Ya. Maka untuk dapat melakukan argumentasi atau mengambil keputusan, ya tentunya subjek didik atau seseorang itu membutuhkan 4 hal, ya 4 hal. Ya. Jadi informasi dan data. Ya, tentunya di sini ada data yang sifatnya ilmiah, ada yang data yang sifatnya non ilmiah, gosip, misalnya ya. Gitu. Nah, berdasarkan data dan informasi, ya di sini perlu ada proses pertimbangan dan proses penafsiran terhadap data dan informasi. Ya. Bagaimana pertimbangan dan penafsiran data inilah yang kemudian nantinya bisa menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan argumentasi dan sekaligus mengambil keputusan. Nah, disinilah maka kita bisa melihat bagaimana hubungan yang erat antara SSI dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Nah, salah satu keterampilan berpikir yang selama ini banyak dikembangkan atau diteliti dalam pembelajaran sains dengan SSI itu adalah yang namanya penalaran informal atau informal reasoning. Ya, informal reasoning ini merupakan penalaran atau keterampilan berpikir yang biasanya kita pakai dalam konteks persoalan yang melibatkan aspek-aspek sebab akibat, sebab dan konsekuensi, nilai-nilai, ya pro dan kontra seperti itu. Ya, nah ini secara ya mungkin ini saya yakin sebenarnya sudah banyak kita pakai, tetapi mungkin dari segi terminologi saja yang ini asing. Sebenarnya kita sering melakukan dan sering menghadapi ini. Kita melakukan informal reasoning ketika kita menghadapi situasi-situasi konflik atau dilema yang berkaitan antara sains dengan dimensi sosial. Ya. Penalaran informal ini ada 3. Ya. Yang sederhana, yang sifatnya intuitif. Yang namanya intuitif jelas, dia sifatnya spontan. Ya, berdasarkan insting saja. Ya. Karena spontan biasanya ketika seseorang menghadapi masalah atau menghadapi situasi dilema, dia biasanya langsung membuat keputusan. Tanpa langsung membuat keputusan, tanpa mungkin memerlukan waktu yang cukup ya, tetapi dia langsung mengambil keputusan. Ya, hanya saja kadang-kadang keputusannya itu memang sifatnya personal ya, sifatnya personal dan boleh jadi sangat resisten, kaku. Dalam hal apa? Pertimbangan kebenaran untuk dirinya sendiri. Tetapi ada juga ya, boleh jadi ada juga yang menghasilkan keputusan atau menghasilkan argumen yang sifatnya emotif. Ya, emotif di sini maknanya adalah ketika seseorang melakukan penalaran yang sudah melibatkan aspek emosional misalnya. Berkaitan dengan pengambilan kebijakan, kepedulian terhadap sesama, empati atau simpati, pertimbangan efek buruk terhadap korban dan seterusnya. Ya, ini contoh banyak hal seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. Ya, ketika kita misalnya, mohon maaf misalnya dalam kasus COVID seperti ini ya, ada saudara kita misalnya yang misalnya sekali lagi sebatas contoh, ada saudara kita atau mungkin kerabat dekat kita yang meninggal karena COVID. Sebenarnya kita secara emosional sangat ingin sekali melayat atau istilahnya takziah, ya. Kita ketemu dengan keluarga dari kerabat kita tersebut. Tetapi karena boleh jadi ada alasan-alasan tertentu di sisi terutama adalah alasan yang sifatnya ilmiah, mungkin kita akan memutuskan untuk tidak hadir, ya. Maka ketika kita sudah melakukan penalaran yang sifatnya logis, ya, pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pertimbangan ilmiah atau pemahaman ilmiah, kita sudah sampai kepada penalaran yang sifatnya rasionalistik. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada atau selama ini kita tidak bisa menyatakan bahwa mana yang paling baik dari ketiga penalaran ini. Apakah intuitif, emotif, atau rasionalistik.
Ya, dalam penelitian-penelitian yang sudah banyak dikembangkan, tidak ada yang kemudian secara definitif menyatakan intuitif itu pasti lebih jelek dibanding rasionalistik. Tetapi di sini yang perlu kita lihat di sini adalah dalam proses konteks proses pembelajaran dan assessment, ya, proses argumentasi ini yang nantinya bisa kita coba ukur. Mana yang siswa kita atau subjek didik kita yang sudah melakukan penalaran intuitif, emotif, dan rasionalistik. Penalaran atau keterampilan berpikir yang lain adalah keterampilan reflective judgment. Ini sebenarnya mirip dengan keterampilan informal, ya, tetapi dia melibatkan aspek, ya, sudah melibatkan aspek yang lebih jauh, yaitu aspek etika, ya, aspek etika. Reflective judgment tersebut ada 3 juga, ada yang sifatnya pre-reflektif, gitu ya, ada yang sifatnya pre-reflektif, ya, di mana kebenaran dari sebuah keputusan itu biasanya sangat terbatas secara personal. Pokoknya yang benar adalah saya sendiri, kan begitu. Ya, otoritasnya sifatnya subjektif. Ya, dia tidak bisa mungkin melihat fakta lain, dia tidak bisa mempertimbangkan informasi lain yang boleh jadi itu juga memiliki nilai kebenaran. Ya. Ada juga yang sifatnya quasi reflektif. Ya, ini sudah berkaitan dengan belief system atau sistem kepercayaan. Ya. Kita sudah tahu lah di sini misalnya yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan secara komunal, misalnya ya, keyakinan-keyakinan secara komunal yang bisa atau mungkin biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yang sifatnya reflektif, ya. Jadi dari yang seseorang sifatnya hanya menerima informasi, dia sudah beralih menjadi orang yang secara aktif menalar dan mengorganisasikan informasi untuk bisa menghasilkan sebuah pendapat dan mungkin menghadirkan informasi tambahan. Ya. Nah, di sini cirinya adalah seseorang ini bisa menghadirkan atau mengusulkan sebuah solusi bagi suatu persoalan. Ini cirinya seseorang yang sifat reflektif. Nah, yang terakhir adalah argumentasi. Ya, argumentasi ini merupakan salah satu keterampilan proses belajar yang penting juga pada konteks pembelajaran kontemporer, pembelajaran sains kontemporer. Kita mungkin jarang sekali mengajak siswa kita untuk berlatih mengemukakan pendapat terhadap suatu persoalan. Ya, kalau Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar, terutama yang guru-guru di sini yang mungkin banyak mengikuti bagaimana asesmen internasional dengan instrumen yang dikembangkan oleh PISA misalnya, ya, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu cermati soal-soal yang ada di PISA itu orientasinya adalah kepada keterampilan berargumentasi, bagaimana mempertimbangkan informasi, membuat klaim atau kesimpulan, kan begitu ya. Kemudian alasan-alasan atau reasoning apa, penalaran apa yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam hal mempertimbangkan data dan menghasilkan keputusan tersebut. Inilah argumentasi. Dan dalam kehidupan sehari-hari jelas kita sebenarnya sering sekali secara aktif melakukan argumentasi ini. Ya. Namun dalam hal ini argumentasi ini bisa kita coba kembangkan lewat pembelajaran sains lewat pemanfaatan SSI. Nah, ada yang dalam kaitannya pengembangan topik gitu ya, pengembangan topik, saya dengan beberapa teman dan juga dengan teman-teman mahasiswa yang saat ini juga sudah alumni gitu, sudah banyak mengembangkan beberapa topik ya, topik SSI dalam pembelajaran sains, khususnya dalam pembelajaran biologi gitu. Contohnya misalnya konflik tentang siswa yang bersepeda motor, ya, berkendaraan sepeda motor. Kita tahu bahwa di Indonesia, khususnya di Jogja, mungkin saya nggak tahu, saya di daerah lain ya, mungkin di wilayah lain, tetapi bisa kita temui dengan mudah ada siswa sekolah ya, usia sekolah yang sudah mengendarai sepeda motor begitu. Tetapi kita relevansikan dengan konteks pemanasan global, bahwa mereka pengendara sepeda motor ini kan sebenarnya bisa kita lihat juga sebagai kontributor gas rumah kaca ya, kontributor gas rumah kaca dan juga berkaitan dengan pemanasan global atau global warming. Ini pernah dikembangkan oleh salah satu mahasiswa bimbingan saya untuk skripsi. Siswa diajak untuk kemudian membuat keputusan kalau misalnya mereka pergi ke sekolah
mengendarai sepeda motor, mereka kira-kira mau nggak ya mengubah keputusannya ketika mereka tahu sebenarnya mereka juga sebagai kontributor gas rumah kaca kan begitu. Banyak sekali pendapat yang muncul. Ini menarik ya pendapatnya, dan bahkan pendapatnya itu ada yang sampai menghadirkan sebuah pemikiran tentang kebijakan politis misalnya. Wah, ini menarik gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang pernah mengembangkan topik tentang usaha tambak udang pesisir pantai selatan di wilayah DIY dan kelestarian ekosistem pantai. Ini juga menjadi salah satu topik ya yang cukup menarik, dan salah satu kolega saya yang ada di SMA di wilayah Bantul juga pernah menerapkan isu ini dalam pembelajarannya di kelas. Yang ketiga juga kemarin ada salah satu mahasiswa yang kemudian mencoba mengulas bagaimana potensi bekam sebagai isu SSI dalam kaitannya untuk topik kesehatan. Ya, topik kesehatan. Kemudian juga ada yang mengembangkan topik tentang kebijakan pangan yang ada di Papua dan bagaimana persoalan upaya kelestarian sumber daya pangan hayati ya, sumber daya hayati pangan yang ada di Papua. Ini diinisiasi dari ulasan yang ada di harian Kompas. Saya lupa ingat tahun berapa pada saat itu, bahwa pada saat itu ada kebijakan pemerintah yang sedikit banyak gitu ya mendorong masyarakat Papua itu untuk mengonsumsi bahan pangan selain bahan pangan lokal mereka, yaitu beras. Maka ada subsidi beras, sehingga di sisi lain ketika beras ini disubsidi, mereka sudah tidak lagi banyak memberdayakan pemahaman dan pengetahuan lokal mereka untuk mengembangkan sumber daya hayati pangan mereka. Nah, akibatnya adalah ada keluhan gitu ya dari peneliti antropolog begitu, mengatakan bahwa bisa jadi nanti generasi muda Papua itu juga sudah kehilangan kemampuan kulturalnya gitu, indigenous knowledge mereka untuk bisa mengembangkan ya dan memberdayakan sumber daya hayati pangan mereka. Di wilayah Jawa Tengah atau khususnya di DIY misalnya ya, bagaimana pola makan terhadap bahan pangan lokal seperti ubi-ubian ini juga menjadi salah satu topik yang pernah dikaji atau banyak dikembangkan oleh Bapak Ibu dosen jurnalistik biologi FMIPA UNY juga gitu. Dan ini saya rasa menarik bagaimana kemudian kita mengajak siswa kita untuk kembali memikirkan apakah kita harus selalu mengonsumsi atau menerapkan pola pangan yang umum yang ada di masyarakat, atau kita sebenarnya bisa nggak sih kembali ke bahan pangan lokal. Nah, ini kemudian juga berkembang dengan pola budaya pola makan yang kemudian dikembangkan oleh salah satu mahasiswa saya juga, yang ketujuh ini, yaitu ketika dia mencoba membandingkan atau mencoba mengembangkan topik tentang mukbang ya, pola makan besar itu ya, seperti yang banyak beredar di YouTube itu. Kira-kira seperti apa sih persepsi siswa terhadap mukbang itu nantinya, kaitannya dengan pengetahuan mereka tentang pola makan yang sehat dan dalam topik sistem pencernaan misalnya ya. Dan yang terakhir juga ada yang berkaitan pengembangan topik tentang rokok dan vape. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, di antara yang sudah pernah kami lakukan atau kembangkan, ini hanya sebatas contoh saja dari yang sudah saya tunjukkan tadi ya, topik-topik yang sekiranya potensial. Sebenarnya banyak sekali topik yang bisa kita kembangkan, baik untuk level SD, untuk level SMP, untuk level SMA, bahkan mungkin di SMK itu sangat potensial, bisa banyak sekali. Baik yang secara spesifik untuk mata pelajaran bidang IPA biologi, fisika gitu ya, atau kimia, itu bisa banyak sekali yang bisa kita kembangkan ya, kemudian bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran. Nah, terakhir ini yang tadi saya katakan bahwa sebenarnya kira-kira bagaimana sih dalam hal implementasi pembelajaran sains dengan SSI, dari berbagai macam kajian yang sudah saya lakukan, setidak-tidaknya ada 6 cara atau 6 langkah ya yang sebenarnya bisa kita adopsi ketika kita mencoba menerapkan pembelajaran SSI. Yang pertama, jelas kita melakukan orientasi terhadap isunya ya. Kita mengenalkan isu tersebut dan sebisa mungkin kita menghadirkan konflik. Jelas pasti ada konfliknya. Ya, kita menghadirkan konflik kepada siswa. Nah, berdasarkan konflik tersebut kita mengajak siswa untuk melakukan eksplorasi gagasan, pendapat atau keputusan di awal berdasarkan apa yang sudah pernah mereka tahu sebelumnya, berdasarkan prior knowledge mereka.
Nah, nanti akan kita coba lihat apakah mereka malah mengalami perubahan dalam hal gagasan pendapat tersebut. Lewat apa? Yang pertama, lewat kajian konsep dasar keilmuan sains. Ya, lewat dasar konsep kajian keilmuan sains, entah ini lewat diskusi atau lewat mungkin misalnya lewat ceramah dengan guru, oleh guru misalnya, yang diikuti atau didukung dengan aktivitas inquiry empiris, yaitu siswa kita ajak untuk melakukan penelusuran data atau informasi ilmiah berkaitan dengan topik, ya, berkaitan dengan isu tadi. Misalnya tadi seperti saya contohkan berkaitan dengan aspek kontak lens tadi, isu kontak lens. Ya, kita ajak mereka untuk melakukan penelusuran ilmiah. Ya, sebenarnya kontak lens itu seperti apa, ada berapa banyak, ada kasus seperti apa saja yang muncul, bagaimana pendapat dokter dan seterusnya. Ini semua merupakan data dan informasi ilmiah yang bisa kita manfaatkan untuk kita pakai dalam kegiatan diskusi argumentatif. Ya, mereka menggodok atau mereka diajak untuk melakukan penafsiran terhadap data tersebut sehingga mereka nantinya dapat kita coba lihat kembali keputusannya, gagasan yang nomor 2 tadi secara reflektif, ada berubah atau tidak. Nah, ini secara garis besar yang bisa saya bagi Bapak Ibu berkaitan dengan bagaimana implementasi pembelajaran sains lewat SSI. Nah, sebagai penutup saya sekedar memberikan sebuah inisiasi. Saya yakin banyak sekali sebenarnya potensi isu yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran sains dalam hal ini lewat SSI. Satu hal penting yang bisa saya tegaskan atau bisa saya rumuskan di sini, salah satu kunci dalam hal pembelajaran berbasis SSI itu adalah kepekaan kita sebagai guru, ya, untuk dapat melihat informasi, kasus-kasus, warta, ya, berita atau apapun yang ada di masyarakat, entah itu di televisi, media sosial, yang sekiranya memang mengandung nilai sains dan mengandung nilai aspek sosial, maka itu sangat potensial untuk bisa kita pakai. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa kembangkan lebih lanjut dengan beberapa hal yang sudah kita diskusikan tadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas. Saya kembalikan kepada Bu Rizka selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas materi yang sangat luar biasa sekali ya mengenai tadi apa, bagaimana, dan mengapa untuk socio-scientific issues. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan materi yang luar biasa dari Pak Agung tadi, sekarang waktunya adalah untuk diskusi. Jadi di sini Pak Agung sudah ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu melalui forum chat. Ada 3, Bapak. Saya sampaikan satu persatu ya, Pak Agung. Yang pertama dari Pak Tri. Beliau menanyakan tentang kontroversi konversi hutan menjadi taman. Nah, itu jika dilihat dari 2 sisi, kita melihatnya dari sisi fungsi ekologis ya, ekologis edukatif seperti itu. Dan jika dilihat dari sisi lain, itu ada sisi yang agak berbeda, yaitu dilihat dari sisi keindahan dan kerapihan. Nah, itu menurut Pak Agung bagaimana jika dilihat dari isu socio-scientific issues itu sendiri mengenai kontroversi dari konversi hutan menjadi taman? Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Rizka, terima kasih Pak Triatmanto. Ini isu lokal tapi juga bernilai sangat luas ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya sekedar memberikan informasi sedikit saja bahwa saat ini memang kami di Civitas Akademika di UNJ, terutama di MIPA itu sedang mengalami konflik, konflik SSI juga karena kami punya hutan laboratorium gitu ya, yang kemudian oleh jajaran kebijakan, pengambil kebijakan ini akan diubah. Mohon maaf sebentar, saya menyiapkan charger dulu sebentar saja. Mohon maaf. Baik Pak Agung, silahkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada satu bagian hutan di kampus itu, hutan yang selama ini memang sudah kita pertahankan sebagai hutan istilahnya hutan alami yang selama ini juga sering dipakai dalam proses pembelajaran begitu, yang kemudian tiba-tiba ada ide untuk mengubah
ya, mengubah atau mengkonversi hutan tersebut menjadi, namanya katanya sih hutan pendidikan gitu. Tetapi kebetulan kemarin ada sebuah gagasan arsitektur lanskapnya, ya, arsitektur lanskapnya itu tampak bahwa gagasan pengubahan hutan itu justru tidak lagi mempertimbangkan aspek alaminya, kan begitu. Dan ini yang kemudian saat ini menjadi diskusi menarik dari kita. Nah, dalam hal ini saya secara pribadi berpendapat seperti ini. Jelas ini memang merupakan sebuah persoalan yang menurut saya cukup pelik, ya, cukup dilematis bagi kita. Namun demikian ada beberapa hal dalam hal pendekatan, misalnya dalam hal pendekatan yang bisa kita coba lakukan untuk bagaimana kita bisa membuat keputusan. Hal pertama adalah kita sebenarnya perlu, ya, sangat penting untuk bisa melakukan analisis, ya, melakukan analisis terhadap terhadap fungsi dari hutan tersebut. Ya, jelas selama ini meskipun kita katakanlah secara empiris, ya, kita secara empiris belum bisa menghadirkan data, ya, secara definitif, tetapi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa selama ini setidak-tidaknya ada dua peran besar dari hutan yang ada tersebut, yaitu sebagai jelas penyeimbang ekologis, ya, senyampang bahwa perkembangan bangunan di wilayah kampus semakin masif, tetapi di sisi lain area terbuka hijau yang saat ini yang dalam beberapa waktu tahun terakhir ini memang mengalami pengurangan. Maka fungsi buffer ekologis ini perlu kita pertahankan, ya, perlu kita pertahankan memang. Namun demikian kita perlu juga sebenarnya menganalisis sebenarnya sampai seberapa jauh sebenarnya peran dari hutan ini secara ekologis. Ya, ini bisa kita lakukan, ya, bisa kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan aspek akademis juga, ya, berkaitan dengan aspek akademis. Bahwa secara akademis sebenarnya hutan yang ada tersebut sejauh ini sudah seberapa banyak atau seberapa jauh pemanfaatannya dalam hal konteks akademis, entah itu untuk proses pembelajaran atau untuk penelitian atau untuk yang lain. Memang kemudian yang menjadi pelik adalah ketika tadi seperti yang disungkapkan di bagian depan oleh Pak Dekan tadi, memang bahwa hutan ini ada hal yang kurang nyaman ketika hutan ini menjadi bagian dari tempat sampah, kan begitu, sehingga dianggap tidak sesuai pada tempatnya atau tidak mengindahkan peran keindahan itu sendiri, begitu. Nah, maka kemudian gagasan untuk mengubah hutan menjadi hutan edukatif. Hutan edukatif sebenarnya ide yang sangat bagus. Ya, saya sedikit pengalaman saya dan sedikit pengetahuan saya ketika saya ke beberapa kampus, gitu ya, beberapa kampus entah yang ada di Indonesia maupun yang ada di katakanlah yang di luar negeri, gitu. Ada hutan-hutan yang memang secara definitif didesain dalam konteks tetap mempertahankan hutan ekologis, tetapi di sisi lain juga tetap memberikan peluang kepada sivitas akademikanya di situ untuk mendapatkan fungsi rekreatif. Ya, ini fungsi rekreatif. Nah, mungkin di sini yang perlu kita lihat, ya, bagaimana kita menciptakan proporsi, memperhitungkan proporsi fungsi ekologisnya yang tetap dominan, tapi di sisi lain, ya, tetap memberi peluang, kan begitu. Nah, saya yakin secara arsitektur lanskap ini bisa kita lakukan. Ya, tentunya kita perlu menghadirkan dan atau bisa meminta pendapat dari para ahli arsitek di sini, ahli tata ruang misalnya, gitu ya. Saya yakin kita bisa melakukan itu. Sehingga keputusan ini tidak bisa serta-merta dilakukan atau diambil secara sepihak, ya. Tetapi perlu kita dudukkan dalam proporsi ilmiah, yaitu tadi bagaimana tetap mempertahankan fungsi hutan tersebut secara ekologis, tetapi di sisi lain tetap menghadirkan fungsi lain yang mendukung fungsi ekologis tersebut. Ya, kita bisa melihat contoh. Ya, mohon maaf, sedikit pengalaman saya ketika saya studi lanjut di Australia, hampir semua kampus itu pasti punya hutan. Hutan kampus itu ada. Seperti halnya misalnya di Jogja, di UGM itu juga ada, di UII juga ada, di UPN juga ada.
Tetapi hutan itu memang sementara ini kalau saya lihat bedanya antara kampus di Indonesia dengan di luar negeri ya, kampus di Indonesia itu hutannya yang memang dibiarkan begitu saja. Ya, dia sebagai hutan, betul-betul hutan gitu. Artinya tidak ada sentuhan estetika di sana. Tetapi kalau di luar negeri yang saya sekali lagi ini sebatas yang saya temukan di Australia misalnya dari 3 kampus besar yang ada di sana, Curtin University, University of Western Australia dan Murdoch University, hutan mereka itu ada diberi sentuhan estetika. Misalnya lantai hutannya itu sengaja ditumbuhkan rumput yang kemudian bisa untuk dipakai rebahan oleh para mahasiswa ketika musim panas. Ya, ketika musim panas siang-siang itu banyak mahasiswa itu yang rebahan sambil belajar sambil diskusi banyak di sana. Ya, ada juga yang kemudian selain secara terbuka dibiarkan rebahan, ada juga diberi fasilitas misalnya diberi bin bag misalnya begitu juga ada. Nah, itu ada sebenarnya. Jadi saya yakin bisa dilakukan, tetapi di sini lebih kepada aspek perencanaan, desainnya saja yang perlu kita pertimbangkan. Dan saya secara pribadi punya gagasan dengan dominan fungsi ekologisnya tetap dipertahankan, tetapi ada sentuhan estetika itu saya yakin bisa dilakukan. Begitu Bu Rizka pendapat saya. Terima kasih. Baik Pak Agung. Begitu Pak Tri, semoga bisa menjawab dilema dari yang Pak Tri rasakan, dari kita semua sebetulnya yang dirasakan mengenai konversi hutan menjadi taman. Kemudian Pak Agung, ini ada pertanyaan lagi mengenai pelaksanaan SSI dalam pembelajaran. Ini ada pertanyaan dari Bu Tiwi dan juga Pak Bevo yang berkaitan dengan pelaksanaan SSI dalam pembelajaran. Yang pertama dari Bu Tiwi, Pak Agung, mengenai tentang pelaksanaan SSI, yaitu pada tahap-tahapannya, yaitu pada saat kajian literasi sebelum ke diskusi argumentatif. Itu terkadang mahasiswa itu terjebak pada penggunaan literatur yang tidak akurat atau tidak valid, sehingga mengakibatkan sumber yang digunakan itu kurang baik. Nah, bagaimana sekiranya Pak Agung mengatasi hal tersebut dalam kaitannya pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan SSI? Kemudian yang kedua dari Pak Bevo, ini juga menanyakan tentang proses pembelajaran yang menggunakan SSI, yang menanyakan pada akhir pembelajaran bahwa apakah pada proses pembelajaran guru harus memberikan pendapat atau keputusan akhir tentang isu yang kita berikan seperti itu, atau dibiarkan terbuka saja pada siswa seperti itu, Pak Agung. Silakan Pak Agung bisa langsung dijawab 2 pertanyaan ini. Baik, terima kasih sekali pertanyaannya. Ini 2 kolega saya yang luar biasa, satu ibu dokter dan satu lagi juga kolega saya di Universitas Jember. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bu Tiwi, situasi yang ditanyakan Bu Tiwi ini sering sekali dan memang banyak saya temukan juga. Ya, kalau di taraf SMA mungkin juga hal yang masih istilahnya memang masih wajar ya. Tetapi memang kadang-kadang di tingkat perguruan tinggi pun mahasiswa juga melakukan hal yang sama. 1-2 pengembangan yang pernah kami lakukan, Bu Tiwi, adalah memberikan arahan yang tegas atau arahan yang jelas tentang referensi atau rujukan yang mereka bisa cari. Memang kemudian di sini kelemahannya adalah bahwa proses penelusuran ilmiah atau proses literasinya mungkin terbatas dalam hal kesempatan subjek didik atau siswa kita untuk bisa mendapatkan informasi yang sangat terbuka. Ya, ini yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita benar-benar memberikan arahan secara definitif informasi apa saja yang mungkin bisa mereka peroleh, bisa mereka telusuri, peroleh dan mereka pakai. Ya, nah di sini kelebihannya adalah nanti tentunya data atau informasi yang bisa diperoleh nanti benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, begitu. Ya, tetapi tadi saya katakan kelemahannya boleh jadi adalah dari proses literasinya sendiri mungkin siswa merasa tidak diberi kebebasan. Nah, alternatif kedua bisa kita lakukan, tetapi dengan catatan selama atau jika memang guru mampu mengendalikan proses literasi ini secara konstruktif. Yaitu dengan tetap memberikan peluang mereka mencari informasi yang bebas secara terbuka, dengan risiko ya ternyata informasinya sumbernya tidak valid. Maka di sini guru bisa menghadirkan informasi pendukung yang sekiranya bisa digunakan dan itu valid. Tetapi ini pekerjaannya jauh lebih berat atau lebih banyak dibanding yang alternatif pertama. Tinggal mana situasi yang sekiranya mungkin untuk kita lakukan, dan saya yakin pertimbangan kelas
situasi kelas itu sangat mempengaruhi atau bisa menjadi pertimbangan oleh setiap guru, oleh setiap kita ya, untuk mana alternatif yang bisa kita pilih. Bagi siswa yang mungkin misalnya memang dirasa perlu untuk diberi batasan atau perlu diberi panduan, ya maka alternatif pertama bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita merasa yakin bahwa kelas bisa kita katakanlah dapat mengorganisasi kelas ya, argumentatif discussion tadi secara konstruktif, di mana siswa mungkin secara psikologis, emosional mungkin mudah untuk dalam hal ini diorganisasikan, diajak brainstorming, maka alternatif kedua masih mungkin untuk dilakukan. Jadi ini dua hal yang selama ini sudah banyak dikembangkan dan juga pernah kami coba kembangkan dalam beberapa pengalaman riset yang terbatas. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa memberikan bisa berbagi untuk alternatif kepada Bu Tiwi. Untuk pertanyaan kedua dari teman saya Mas Bevo. Mas Bevo ini ahli STEM ya. Beliau lulusan dari Taiwan. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Bevo. Saya yakin pertanyaan ini sebenarnya sama ketika saya bertanya kepada Mas Bevo ketika tentang bagaimana hasil dari STEM di akhir pembelajaran begitu ya. Kalau dalam konteks kebutuhan pembelajaran sains, di mana menurut kurikulum, ya kita tentu perlu memberikan rambu-rambu ya keputusan ya berdasarkan pengetahuan ilmiah, Artinya apa? Keputusan yang diambil atau argumentasi yang dikembangkan oleh siswa sudah dilakukan oleh siswa ini bisa kita arahkan untuk kemudian ke arah argumentasi atau gagasan yang sekiranya memang sesuai dengan kaidah keilmuan. Ya. Nah ini, meski dalam hal ini ya saya pernah mendapatkan arahan dan masukan juga dari beberapa ahli SSI yang menyatakan meski kita juga tetap memberi peluang kepada siswa untuk dapat membuka cakrawala berpikirnya, perspektifnya bahwa secara sosial bisa jadi argumentasi yang dibentuk atau yang dirumuskan di dalam kelas itu nanti akan berbenturan dengan argumentasi yang ada di masyarakat secara terbuka begitu. Nah, maka disinilah kemudian saya rasa guru tetap punya peran penting untuk bisa memberikan ya rambu-rambu bagaimana proses argumentasi yang baik, ya, proses argumentasinya yang di sini menjadi penanganan. Ya, ini yang kemudian bisa menjadi arahan Pak Bevo, Mas Bevo. Jadi mudah-mudahan ini memberi gambaran lebih. Terima kasih. Baik Pak Agung, terima kasih banyak atas jawabannya sudah diberikan. Begitu Bu Tiwi dan Pak Bevo, semoga bisa mencerahkan. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak, masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini dari Bapak Anwari menanyakan tentang isu-isu, apakah isu-isu yang terkait dengan transgenik, cloning, atau rekayasa genetika secara umum itu masih relevan jika digunakan sebagai tema SSI khususnya untuk mahasiswa S1, seperti itu Pak. Dari Pak Anwari. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Rizka dan terima kasih Pak Anwari. Ini pertanyaan yang menarik. Pak Anwari, transgenik, terus cloning, modified genetic models itu sudah menjadi isu yang populer untuk dikembangkan dalam pembelajaran dan juga perkuliahan di tingkat universitas. Ada beberapa penelitian. Kalau Bapak tertarik untuk memanfaatkan isu tersebut, jangan khawatir Bapak, itu sudah banyak dikembangkan dan sudah banyak dipraktekkan atau sudah banyak diaplikasikan di dalam pembelajaran atau perkuliahan untuk jenjang S1. Ya. Jadi tentang genetic modified organisms atau cloning atau transgenik itu sudah banyak dan silakan Bapak menelusuri berbagai macam artikel ilmiah. Dari saya menelusuri ada penelitian di tahun 2004 itu ada yang sudah mengangkat tentang genetic modified organisms. Hanya saja memang yang menjadi tantangan mungkin adalah ketika konteks persoalannya mungkin sedikit berbeda Bapak.
kalau penelitian genetic modified organisms di luar negeri ya dengan siswa atau mahasiswa latar belakangnya adalah masyarakat Western, masyarakat Eropa, itu relevansinya terhadap kesehatan mungkin akan tampak sangat kuat ketika genetic modified organisms ini nantinya dikaitkan dengan aspek resistensi atau itu alergi. Nah, ini aspek alergi. Karena ya mohon maaf misalnya contoh saja ketika saya ada di Australia itu yang namanya genetic modified organisms itu ketika masyarakat belanja, ya orang-orang Australia belanja itu pasti dia akan mencari tahu dulu ini bahan pangan yang saya akan beli ini mengandung gluten atau tidak, ada genetic modified organismnya yang seperti apa, kandungannya bagaimana, karena orang Australia itu sangat rentan dengan beberapa kandungan protein. Ya, ini contoh saja. Nah, saya dalam hal ini mungkin Bapak bisa kerjasama dengan teman-teman atau kolega dari bidang kesehatan untuk bisa mengembangkan dari aspek konteks masyarakat kita. Ya, saya nggak tahu apakah masyarakat, yang saya tahu kalau orang Indonesia itu kayaknya nggak ada rentan-rentannya dengan masalah alergi ya, karena semuanya dimakan ya kalau orang Indonesia itu. Jadi semuanya doyan gitu kalau menurut saya sih. Jadi mungkin gitu Pak ya. Jadi tapi tetap kalau dalam konteks isunya ya, dalam konteks isunya itu sangat potensial untuk bisa kita manfaatkan Bapak. Silahkan Bapak coba kembangkan ya. Dan saya yakin itu akan sangat menarik. Jadi bisa Pak, intinya bisa dipakai. Begitu? Baik Pak Agung, terima kasih. Begitu Pak Anwari, pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Agung. Kemudian Pak Agung ada yang menanyakan lagi ini tentang tadi topik-topik SSI, topik dari isu-isu yang kita hadapi sehari-hari. Ini ada dari Bu Yohana. Bu Yohana menanyakan tentang bagaimana persepsi SSI terhadap fenomena operasi plastik, Bapak. Karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali operasi plastik yang tujuannya bukan untuk kesehatan, tetapi untuk kepentingan estetik. Nah, itu kira-kira jika dilihat dari kacamata SSI itu seperti apa, Pak Agung? Ya, baik. Terima kasih, Bu Yohana. Bu Yohana ini, kalau tidak salah juga alumni ya. Bu Yohana ya, seingat saya. Oke. Baik, Bu Yohana, mengenai operasi plastik ini juga pernah saya gagas gitu ya, dalam penelitian bersama dengan mahasiswa gitu. Pada prinsipnya dari segi isunya bisa, dari segi isunya sangat potensial karena jelas nantinya akan berkaitan dengan topik ya, objek dan topik biologi ya, objek dan topik biologi. Ya, operasi plastik itu berkaitan dengan kulit kan gitu ya, dengan salah satu organ kita yaitu kulit. Kemudian nantinya berkaitan dengan ya mekanisme fisiologi yang ada di organ kulit dan seterusnya. Saja begini, memang kemudian menjadi tantangan adalah dari segi ruang lingkup kurikulum ya, ruang lingkup kurikulum pemanfaatan SSI khususnya dalam konteks operasi plastik atau tadi lensa kontak itu menjadi sangat menantang ketika topik tentang alat indera ya, itu dibahas pada kalau di SMA itu pada 1 KD gitu ya, yaitu sistem koordinasi. Di mana sistem koordinasi ini cakupannya tidak hanya alat indera kan begitu ya. Sehingga kalau misalnya kita hanya membahas operasi plastik atau katakanlah tadi misalnya tentang lensa kontak, itu boleh jadi nanti tantangannya adalah kita perlu yang cukup panjang. Meskipun ini saya yakin sebenarnya dari segi pengelolaan pembelajaran, kalau guru dan dalam hal ini sekolah tidak mempersoalkan pengetatan waktu ya, pembagian KBM, waktu KBM itu bisa sangat fleksibel, kita bisa memanfaatkan itu. Hanya itu saja tantangannya, tetapi dari segi potensi isunya bisa kita pakai. Saya pernah mengembangkan ini bersama salah satu mahasiswa bimbingan saya juga tentang operasi plastik. Ada sistem indera juga kan begitu untuk kulit. Tetapi memang kemudian tadi ada pendapat bahwa dari guru rekan guru koleganya itu mengatakan ya memang itu bagus, tetapi memang kemudian
kebutuhan waktu ya, kebutuhan waktu. Dan saya yakin memang kebutuhan waktu ini menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan pembelajaran di Indonesia ya. Kita sangat terbatasi waktu gitu ya. Untuk topik sistem indera misalnya, kita hanya punya waktu mungkin mungkin 4 kali pertemuan misalnya gitu. Harus semuanya selesai. Bahkan sistem koordinasi di situ ada saraf, ada hormon, ada indera. Jadi wah itu memang menantang. Jadi ya, tetapi pada prinsipnya secara substansi isunya sangat potensial untuk bisa kita manfaatkan. Begitu ya, Bu Yohana? Begitu Bu Yohana, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Yohana. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah hampir jam 11, sudah 10.51, dan sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian melalui kolom chat. Semoga jawaban dari Pak Agung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih sekali Pak Agung atas jawaban-jawabannya dan juga materi yang sudah disampaikan dengan sangat komprehensif. Dari saya mungkin akan menyimpulkan sedikit ya mengenai SSI yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, bahwa kita bisa menggunakan isu-isu yang dekat dengan kita ya untuk mengajarkan kemampuan-kemampuan misalnya argumentatif, reflective judgment kepada peserta didik kita dengan manfaatkan isu-isu yang lekat dengan kita, seperti tadi ada penggunaan lensa kontak, kemudian ada konversi hutan menjadi taman, ataupun operasi plastik yang tadi sudah didatangkan oleh Bu Yohana. Dan semoga dengan adanya materi dari Pak Agung mengenai SSI ini bisa menambah wawasan mengenai penerapan pembelajaran yang inovatif pada kelas-kelas Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari kami, dari Pak Agung dan dari saya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan saya kembalikan ke Ibu MC, Ibu Kintan. Silakan Ibu Kintan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Rizka, terima kasih Pak Agung. Menarik sekali ya untuk materi siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kami sudah menyampaikan link presensi pada room chat. Silakan untuk Bapak Ibu mengisi presensi, daftar hadir. Mohon maaf jika tadi terdapat kesalahan teknis, sekarang sudah bisa diakses. Silakan yang belum presensi, silakan mengisi. Kemudian informasi berikutnya untuk sertifikat akan kami berikan dalam waktu kurang lebih 1 minggu melalui email masing-masing yang Bapak Ibu isikan di daftar hadir atau melalui WhatsApp group saat pendaftaran yang Bapak Ibu ikuti. Baik, tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mohon maaf bila selaku pembawa acara di sini saya terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Dan kami panitia secara keseluruhan memiliki kekurangan dalam mempersiapkan acara ini. Kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu untuk webinar-webinar berikutnya dan tetap semangat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kami minta tolong untuk Pak Anggi untuk men-screenshot sebagai dokumentasi kita siang hari ini. Mohon Bapak Ibu yang berkenan bisa menghidupkan kameranya agar kita bisa foto bersama. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memandu untuk sesi dokumentasi. Di sini kita ada 6 frame untuk di webinar ini. Oke, saya mulai dari frame yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, frame yang pertama. Kemudian kita lanjut ke frame yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita lanjut ke frame yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke frame yang keempat. Oke, 1, 2, 3. Kita lanjut ke frame yang kelima. 1, 2, 3.
Oke. Dan yang terakhir, web ke-6. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Ya, Saya terima kembalikan kasih. Ya, ke terima kasih Mbak Pak Anggi. Intan. Ya, terima kasih Pak Anggi. Nah, saya mewakili segenap panitia, sekali lagi berterima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu peserta webinar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Kami segenap panitia mohon pamit, sampai berjumpa pada webinar berikutnya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Agung, Mbak Kintan, Mbak Rizka, semuanya. Matur nuwun Pak Kajur, Pak Terima kasih Kaprodi. semua. Semoga Terima bermanfaat. kasih semuanya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Ase. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Matur nuwun Pak Agung, Bu Kintan, Bu Rizka. Terima kasih Pak Agung, Pak Kintan. Terima kasih semuanya. Pak Heru. Ya, Assalamualaikum Sehat-sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Cindy. Pak Wahyu. Hai. Sehat semua ya. Izin live teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu, silahkan. Terima kasih.